Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan menampilkan beberapa video, diantaranya Hotman Paris semprot Roy Suryo yang terus-terusan fitnah ijazah Pak Jokowi dan sebut ijazah Pak Jokowi itu tidak halal. Dan di video berikutnya ada pengamat politik Adi Praitno mematahkan semua tuduhan-tuduhan pembenci soal ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Dan Adi Praitno menjelaskan apa sih sebenarnya tujuan daripada pembenci-pembenci ini yang terus-terusan ya menggoreng soal isu ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Dan tak kalah menariknya, netizen juga semprot Roy Suryo habis-habisan. Nah, seperti apa video selengkapnya, tanpa berlama-lama langsung aja kita simak videonya berikut ini. Tolong yang edit, tolong yang edit. Ya kalau ada seseorang yang sudah menggunakan ijazah yang tidak halal. Dari pagi, Gatot pejabat Kemenpora mengatakan Roy Suryo meninggalkan rumah dinas Oktober 2014. Setelah didesak pengembalian inventaris, tahun 2016 Roy Suryo mengembalikan inventaris senilai 500 juta. Berarti ada inventaris yang ke bawah atau sengaja di bawah. Sakit perut gua setiap gua nonton itu. Sakit perut, mau muntah saya setiap lihat berita itu. Benar-benar ya. Kalau memang hanya level pompa air atau matras, datanglah ke Hotman Paris. Saya bantu satu truk ya. Apalagi katanya ada ribuan lagi. Udahlah, jangan pakai jas di TV lah kalau pompa air sama matras juga jadi persoalan, oke? Nih, Rolex gua kasih lo ya. Langsung itu bisa beli matras sama pompa air 2000 kali ya. Ya, jangan berlagak di TV deh ya. Salam Hotman Paris. Aduh, ini orang ya benar-benar benalu bangsa, benar dah. Gue nggak ngerti tujuannya apa sih nanya-nanyain ijazahnya Pak Jokowi, Dia yang keluar-keluar sana sini bilang Pak Jokowi ijazah palsu, dia juga yang nuntut buat Pak Jokowi buat tunjukin. Aduh, lu masih waras nggak sih? Aduh, panci balikin, coba panci balikin dulu. Mending kalau lu tuh punya prestasi yang berguna buat bangsa gitulah. Ini kagak. Pokoknya kalau nginget orang ini aja ngingetnya itu apa panci. Bapak Panci, biar kamu tuh lebih berguna buat bangsa dan negara ini, coba sana tuh tolongin masalah hak asasi manusia yang dialami mantan karyawan Taman Safari Sono ya. Coba tolongin itu, gunakan powermu, kenalanmu lah, apalah backinganmu semuanya kalau perlu buat nolong mereka. Biar apa? Biar masyarakat tahu lu tuh ada guna-gunanya dikit gitu loh. Tuh, dengerin Pak Panci, salah, Pak Roy Suryo. Orang-orang kayak gini tuh walaupun ngakunya lulusan profesor, tetap aja masyarakat lihatnya kayak orang gak sekolah. Terkait dengan polemik, kekisruhan, terkait dengan ijazahnya Jokowi, asli ataukah palsu. Pertama, tentu saya berpikir pada akhirnya dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang kemudian menyebabkan sejumlah pihak, sejumlah tokoh, sejumlah orang, dan kelompok-kelompok tertentu, termasuk di media sosial, begitu aktif kembali mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Saya pada akhirnya ini semacam kesimpulan sementara, dan nanti kesimpulan itu karena sifatnya sementara mungkin di kemudian hari akan berubah. Kesimpulan sementara saya adalah kelompok-kelompok ini sepertinya memang tujuannya adalah untuk mendowngrade dan merusak kredibilitas Jokowi sebagai orang yang pernah menjadi orang penting, pernah memimpin di negara kita. Apapun judulnya, Jokowi itu adalah mantan Presiden Republik Indonesia, kemudian sebagai Gubernur Jakarta dan mantan Wali Kota Solo. Artinya apa? Pihak-pihak yang kembali mempertanyakan soal keaslian ijazah Jokowi tentu ingin menunjukkan kalau mereka bisa membuktikan ijazah Jokowi itu palsu, ini adalah contoh pemimpin yang tidak baik, bahwa ijazahnya palsu dan seterusnya dan seterusnya. Saya menduga hal-hal yang semacam ini adalah tujuan dari pihak-pihak dan kelompok-kelompok kritis yang sepertinya belakangan ini adalah pihak yang kembali mempertanyakan soal keaslian ijazah Jokowi. Itulah yang kemudian membuat saya akhirnya ngomong, ya tujuannya sepertinya adalah untuk mendowngrade, merusak kredibilitas Pak Jokowi sebagai orang penting di negara kita. Itulah yang kemudian membuat saya pada akhirnya ya tak ada cerita lagi yang kemudian bisa disampaikan selain analisa yang pertama ini. Artinya kalau berani ditunjukkan ijazah Jokowi itu misalnya tidak valid, ya orang-orang yang selama ini mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, mereka bisa berkampanye dan mereka bisa melakukan pengumuman bahwa Jokowi adalah mantan pemimpin di mana ijazahnya itu adalah ijazah yang tidak benar dan tidak valid. Itu yang pertama.
Nah, yang kedua, secara prinsip kalau kita mau jujur ya, apapun yang terjadi terkait dengan kekisruhan ijazah Jokowi, asli ataukah palsu, bagi saya ini tidak akan mengubah apapun. Yang saya maksud tidak mengubah apapun itu adalah ya, Jokowi itu tidak pernah akan bisa di-delete ataupun tidak bisa dibatalkan sebagai orang yang pernah menjadi presiden di Republik Indonesia di periode, dan tidak juga bisa dibatalkan sebagai mantan gubernur Jakarta sekalipun tidak genap 5 tahun, atau tidak bisa dibatalkan sebagai mantan wali kota Solo. Karena bagi saya secara prinsip ini tidak akan mengubah apapun dan sebenarnya perdebatannya sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena saya kira secara fakta-fakta politik, secara fakta-fakta hukum, tentu ketika Jokowi menjadi calon wali kota di Solo, menjadi calon gubernur di Jakarta, termasuk juga menjadi calon presiden di Republik Indonesia, kalau memang ijazahnya tidak benar, pasti akan ditolak oleh KPU. Itu yang saya kira memang sebenarnya tidak ada persoalan lain. Kalaulah ijazahnya tidak benar, itu ditolak oleh pihak KPU. Ini intinya ya. Tidak ada persoalan yang mestinya lebih serius ya, yang kemudian perlu dipersoalkan terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi. Saya kira verifikasi yang kemudian dilakukan oleh KPU, yang mulai dari Solo hingga RI Pusat, pastinya sudah melalui verifikasi yang saya kira itu sudah valid dan sudah bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita mau jujur misalnya, waktu Jokowi maju dalam Pilgub Jakarta, saat itu kan Pak Jokowi sebagai newcomer, sebagai penantang, dan bahkan melawan jagoan dari kekuasaan, yaitu Pak Foke ya, yang merupakan jagoan dari Partai Demokrat. Kalau memang ijazah Pak Jokowi itu tidak benar, abal-abal, mungkin saat itu yang Jokowi yang diusung oleh Gerindra dan PDIP mungkin tidak akan lolos sebagai calon gubernur kalau memang ijazahnya tidak benar. Bahkan ketika dalam Pilpres 2014 ya, ketika pertama kali Jokowi ikut tanding dalam Pilpres, saat itu Jokowi bukan petahana, PDIP bukan petahana dan bukan siapa-siapa. Artinya memang kalau memang ijazahnya tidak kuat, tidak punya jaring pengaman orang dalam yang kemudian akan meloloskan ijazah Jokowi sebagai syarat pendaftaran calon presiden saat itu. Itulah yang kemudian membuat saya pada titik kesimpulan ini secara politik dan secara hukum sudah selesai. Itu yang kemudian saya sebutkan tidak akan mengubah apapun. Bahkan kalau mau dipertebal, argumentasi dari segi hukum yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD, dari segi hukum ketatanegaraan ya, bahwa fakta-fakta hukum telah menetapkan bahwa Jokowi itu adalah wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan presiden Republik Indonesia. Ini yang sebenarnya saya tidak terlampau tertarik menjadi faktor kedua ya. Tapi kalau kita mau jujur ya, nah ini ada yang faktor ketiga. Kalau saya coba untuk cacah satu persatu, saya coba untuk breakdown satu persatu, pihak-pihak yang kembali mempertanyakan soal keaslian ijazah Jokowi adalah sosok-sosok yang menurut saya pihak-pihak yang selama ini memang cukup kritis dan vokal dengan Jokowi, terutama ketika Jokowi jadi presiden di Republik Indonesia. Sepertinya pihak-pihak ini masih misalnya cukup kecewa dengan Jokowi karena mungkin bagi mereka begitu banyak kebijakan-kebijakan Jokowi yang mungkin dianggap merugikan rakyat, dianggap mendolimi kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok Islam ya. Ataupun misalnya kebijakan-kebijakan Jokowi di akhir masa kekuatan politiknya menjelang lengser yang kemudian dikait-kaitkan dengan persoalan Mahkamah Konstitusi. Jadi bagi saya tidak ada pihak-pihak baru ataupun kelompok-kelompok yang betul-betul baru yang kembali mencoba untuk menanyakan soal validasi dan keabsahan Jokowi. Jadi intinya pihak-pihak yang pihak-pihak sakit hati terhadap Pak Joko Widodo ya. Saya melihatnya ini memang adalah pihak-pihak yang cukup kritis, pihak-pihak yang selama ini memang cukup anti dan bahkan cukup vokal terkait dengan kebijakan Jokowi. Inilah hal-hal yang kemudian menurut saya 3 hal yang perlu saya sampaikan sebagai urun rembuk dari pandangan-pandangan dan pikiran-pikiran terkait dengan kontroversi ijazah Pak Jokowi. In the end, sebagai sebuah kesimpulan, kalau mau jujur sebenarnya, fakta politiknya, fakta hukumnya, kan sejak kekisruhan ini dimunculkan belakangan ini, kan setidaknya sudah mulai terkonfirmasi. Misalnya UGM sudah speak up, ya, di mana Dekan Fakultas Kehutanan UGM menyatakan itu adalah ijazah resmi, ijazah asli yang dikeluarkan oleh UGM sebagai bentuk bahwa Jokowi adalah sebagai mahasiswa yang pernah lulus di kampus itu. Itu kan fakta yang tidak bisa dibantah. Bagi saya, sekelas UGM, kampus terbesar di Indonesia, ketika mengeluarkan pernyataan itu ya harus dikonfirmasi ya, kemungkinan bahwa itu adalah valid dan betul adanya. Bagi pihak yang selama ini cukup kritis dan anti kepada Pak Jokowi, pastinya mereka akan menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak valid. Dan pada saat yang bersamaan, ya, pihak-pihak yang selama ini menjadi pendukung dan loyalis Pak Jokowi, mereka hakul yakin mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu adalah faktual adanya
itu valid dan tidak palsu. Ya, bukti-buktinya pasti dibangun argumennya. UGM sudah ngomong, KPU dari Solo, kemudian Jakarta dan RI sudah mengkonfirmasi waktu maju dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang saya kira memang realitas politik kita hari ini itu seringkali itu dibangun atas argumentasi di mana posisi politik seseorang itu terjadi. Jadi keyakinan politik seseorang di Indonesia itu seringkali di mana dua kakinya itu berpijak. Apakah dia bersama Jokowi ataukah dia berada di luar kekuasaan Jokowi. Itulah yang kemudian membuat saya pada akhirnya ya kebenaran itu dalam konteks ijazah Pak Jokowi dalam teori filsafat yang disebut dengan kebenaran yang relatif. Artinya apa? Kebenarannya itu relatif ya tergantung orang meyakini masing-masing dengan apa yang dia yakini dan tentu dengan apa yang dia kenal dan apa yang dia kemudian konfirmasi pada akhirnya. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan nanti komentar kalian di kolom komentar. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar JK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye-bye.